Selamat malam. Satu persatu kasus kekerasan dan kejahatan seksual bermunculan dan menjadi sorotan publik. Berita yang menghancurkan hati ini seolah tidak berhenti pemirsa. Dan satu persatu pula korban berani bicara. Media sosial menjadi mediumnya, bahkan menjadi pintu untuk mencari keadilan. Harus diakui ini bukan hal baru, tapi pertanyaannya mengapa terus berulang dan mengapa sulit sekali untuk dihentikan. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa melindungi anak-anak kita dari incaran predator seksual? Dan lalu apa pula hukuman yang pantas bagi mereka, para predator seksual ini agar tidak lagi melakukan aksinya? Saya Dwi Anggia, Anda menyaksikan Dua Sisi. Berita yang bermunculan menyayat hati pasti, dan lebih miris lagi dilakukan oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya. Dan bisa dikatakan para pelaku adalah rata-rata orang yang kenal dekat dengan korban. Tapi ini seperti tidak bisa terbendung pemirsa. Bermunculan terus beritanya dari hari ke hari. Kami bahkan menyajikan berita ini pun terasa agak berat rasanya, tapi harus diangkat ke publik karena harus dicarikan solusinya, dan kita juga harus cari cara bagaimana melindungi generasi muda penerus bangsa dari predator seksual. Karenanya malam hari ini saya mengundang sejumlah narasumber untuk berdiskusi mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah kanan ada Prof. Musni Umar, sosiolog. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Bisa digunakan mic-nya, Prof, ya? Waalaikumsalam. Dan ada Ibu Retno Listiarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dan juga ada Bu Neng Zubaidah, anggota Komisi Hukum dan HAM MUI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bung Reza Indragiri, psikolog. Selamat malam, Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya akan langsung ke Bu Retno. Bu Retno, Ya. ini kalau kita lihat dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini seolah bertubi-tubi ini berita mengenai kekerasan. Atau kalau saya bilang bukan kekerasan lagi, kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, anak didik, dan pelakunya adalah guru, pengajar, pendidik, dan tidak hanya di rentang sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan di universitas. Betul. Ini sesuatu yang pasti menghancurkan hati. Nggak terbayang mungkin orang tua di rumah mendengarkan kabarnya anak-anaknya tiba-tiba pulang sudah mengandung, bahkan sudah melahirkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan kita, Bu Retno? Kalau KPAI melihat ini kasus ini banyak dilakukan oleh siapa? Ya. Kalau sebelum pandemi ya, kita punya data, saya juga pengawasan langsung, itu ada 2018 sampai 2019 ya, ada dua tahun itu. Memang di 2018 kecenderungan korban itu justru di angka anak laki-laki. Lalu yang di tahun 2019 lebih banyak anak perempuan dari sisi jumlah korban ya. Dan pelaku itu 21 orang, satu adalah perempuan. Yang perempuan adalah yang kasus di Bali, di mana dia mengajak trisam ya, dia punya pacar, kemudian mengajak muridnya, siswinya untuk trisam gitu di salah satu hotel atau di kamar kos. Nah, yang kemudian cukup kenapa ini kemudian terjadi? Sebenarnya kalau dari beberapa kasus, ketika kami datang ke sekolah, salah satunya kan kita heran ya, kenapa ruang-ruang seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang komputer kok bisa menjadi tempat gitu. Nah, ternyata tadi posisi ya, termasuk blank spot, dan memang sekolah-sekolah itu ternyata tidak memiliki misalnya tambahan sebagai pengamanan perlindungan anak adalah CCTV misalnya. Nah, sehingga yang mengejutkan Mbak, itu ada kasus di Serang, SMP negeri, itu 3 guru di sekolah itu memacari 3 murid
Dan ketahuannya setelah salah satu murid hamil dan melakukan hubungan seksualnya adalah di lingkungan sekolah selama beberapa bulan. Tanpa terdeteksi itu selama beberapa tidak bulan? Terdeteksi, ya sama sekali. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan juga oleh pelaku. Yang kedua kan sebenarnya ada relasi kuasa ya. Relasi kuasa yang timpang tentu itu juga jadi faktor di mana anak ini bisa saja kan di bawah ancaman. Kan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nggak ada suka sama suka kalau bersetubuh dengan anak dan tidak ada mau sama mau kan. Jadi itu adalah pidana. Nah ini yang kemudian terjadi. Salah satunya lagi memang anak itu harusnya diajarkan untuk speak up ya, artinya berani untuk berbicara. Nah memang kita harus ngerti juga secara psikologi para korban kekerasan seksual pasti takut bicara. Juga ketika ada orang tua yang tahu, ini juga ada korban kami, jadi dia orang tuanya tahu tetapi merasa ini aib. Nah terbongkarnya di sekolah itu ada 25 siswi yang kena setelah satu siswi melapor. Nah uniknya satu siswi ini ruqyah modelnya. Jadi gurunya bilang di tubuh kamu ada jin, lalu mau diruqyah enggak? Ruqyah pulang sekolah, lalu nunggu sepi dan ternyata jinnya ada di payudara dan vagina dibilangnya. Nah korban yang terakhir itu merasa ini diajarin orang tuanya bagian itu ada bagian yang nggak boleh dilihat dan disentuh siapapun, berarti ini orang jahat. Nah dari situ dia mencoba mencari akal untuk melepaskan diri ya dalam situasi sekolah yang sudah mulai sepi. Berhasil dan untungnya orang tuanya juga peduli ya, langsung lapor polisi ke TKP dan betul-betul bisa diamankan. Nah dari situ 24 siswi lainnya mengaku mengalami mengalami pelecehan atau pencabulan yang sama. Nah ini ya, jadi menurut kami situasi sekolah yang pulang sekolah ketika sepi dan ada blank spot itu sebenarnya menjadi pelakunya lebih bebas gitu. Yang kedua tadi anak-anak yang dididik tidak berani berbicara, memang itu juga menjadi problem, mereka tidak berani mengatakan apa yang tidak nyaman atau apa yang mereka rasakan. Satu lagi yang karena kasus di SD paling tinggi di data kami, yaitu di 2018-2019 itu 64,7% adalah jenjang SD. Nah itu karena tadi ya iming-iming, ancaman itu lebih mudah dilakukan oleh para predator ini adalah kepada anak SD yang mungkin tidak ngerti juga konsep hubungan seksual, kekerasan seksual. Itu kan belum tahu ya. Itu sih kalau di data KPAI. Saya mau ke Bung Reza. Bung Reza tadi disebutkan oleh psikologis korban itu rata-rata akhirnya tidak berani bicara, akhirnya lebih ke diam gitu ya, dan apalagi keluarga juga secara psikologis mungkin ya beban berat ya, menganggap ini sebagai aib. Harusnya seperti apa menghadapi kondisi seperti itu, baik dari kacamata korban ataupun keluarga korban misalnya? Pengalaman menjadi korban adalah pengalaman sangat tidak menyenangkan. Itu sebabnya ada istilah primary victimization, kemudian ada secondary victimization. Di Indonesia kan menjadi sudah jatuh tertimpa tangga. Bahwa orang yang hari ini mengalami peristiwa kejahatan seksual, dia sudah menjadi korban primer, tapi kemudian ketika dia mencoba untuk mencari pertolongan, belum tentu orang akan berpihak pada dia. Stigma, perlakuan diskriminatif, kehinaan-hinaan segala macam akan ditimpakan kepada korban, bahkan mungkin juga ke keluarga korban. Inilah yang disebut sebagai viktimisasi sekunder. Tidak hanya masyarakat awam, sayang beribu sayang, ada oknum-oknum penegak hukum yang maaf kata terlalu dangkal pemikirannya, menganggap bahwa manusia itu ternyata bisa diminta untuk melupakan begitu saja, sehingga tidak memberikan layanan penegakan hukum sebagaimana mestinya terhadap para korban ini. Nah ini kan jadi sistemik. Jadi kalau kemudian dipertanyakan bagaimana cara mengatasinya, ternyata solusinya tidak hanya dengan bagaimana mengubah pola pikir, pola sikap masyarakat, tapi sebagian otoritas penegakan hukum pun harus diluruskan cara berpikir mereka, cara pandang mereka, dan cara penyikapan mereka terkait dengan kasus-kasus semacam ini. Kenapa? Ini mengesalkan sekali. Kenapa? Tahun 2014 sesungguhnya sudah ada Inpres, instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Kalau hari ini kita murka luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa yang kita perbincangkan ini, pertanyaan saya, seluruh kementerian dan lembaga yang tercantum di dalam Inpres tersebut pernah melakukan review tidak? Pernah melakukan evaluasi tidak? Sekaligus terkirim pesan kepada Presiden selaku pihak yang mengeluarkan Inpres ini. Presiden sudah tagih belum? Seluruh kementerian dan lembaga, bagaimana tindak lanjut mereka terhadap Inpres tersebut? Karena salah satu pasal dalam Inpres tersebut adalah secara berkala kementerian dan lembaga harus menyampaikan laporan kerja mereka terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu tidak berjalan? Saya tidak melihat itu. Jadi kembali lagi, Mbak Anggi bertanya saya, apa solusinya? Cek Inpresnya. Barangkali ini pesan yang tegas juga kepada Presiden Jokowi. Agar tidak menyikapi masalah ini secara hit and run saja,
berikan hukuman berat kepada guru bejat, itu pesan yang positif. Tapi itu kan hit and run, simptomatik saja. Ya. Agar penyikapan dari seorang kepala negara itu menjadi lebih berbobot, Harus menurut ada action, saya, ya. pakailah bahasa-bahasa, kalimat-kalimat, instruksi-instruksi sebagaimana yang ada dalam Impres Gen Aksa tersebut. Oke, tadi Anda bilang institusi penegakan hukum juga responnya tidak maksimal ya. Sebagian. Sebagian tidak maksimal. Lalu bagaimana kemudian para korban bisa menyalurkan? Ini kan rata-rata, saya menyebutkan di awal tadi, media sosial ini jadi pintu masuk untuk mencari keadilan akhirnya. Karena ya ketika melapor, tidak dapat respon yang baik. Saya akan meresponnya begini Mbak Anggi. Kalau kita bicara tentang data yang dikabarkan dari tahun ke tahun selalu naik. Saya ingin bertanya, itu sebetulnya data insiden atau data insiden yang terlaporkan? Oke. Kalau data Artinya ada banyak yang tidak terlapor juga barangkali. Betul, mungkin. betul. Oke. Tapi kan karena kita bicaranya terus-menerus pakai Ya. data kan, pakai angka, maka sekali lagi ini data tentang insiden, tentang peristiwanya, Ya. ataukah data insiden yang terlaporkan? Kalau itu merupakan data insiden yang terlaporkan, boleh jadi untuk menyemangati masyarakat, ada tafsiran positif yang kita bisa bangun. Kenapa angka itu terus-menerus naik adalah masyarakat, wabil khusus korban dan keluarga korban lebih berani melapor. Oke. Media lebih intens memberitakan. Otoritas penegakan hukum melakukan penanganan mudah-mudahan dengan cara yang profesional. Kalau tiga pihak itu paling tidak bekerja secara sinergis, maka bisa dipastikan data insiden yang terlaporkan itu akan naik. Karena korban sekaligus keluarga bahkan masyarakat akan terdorong, akan tersemangati melaporkan, untuk iya. terus-menerus melapor. Demikian. Jadi tidak melulu tafsirannya negatif. Ada tafsiran positif yang bisa kita bangun. Kalau kita sepakat bahwa sesungguhnya data yang tersaji dari sekian banyak kementerian dan lembaga tentang kejahatan seksual terhadap anak, sesungguhnya merupakan data tentang insiden yang terlaporkan. Artinya fakta menyedihkan Termonitor. juga, angka itu tinggi berarti. Betul. Ya, fakta menyedihkan. Nah, lalu tadi menanggapi pernyataan Bung Reza mengenai masyarakat kadang-kadang ini menstigma juga para korban segala macam. Nanti saya akan lihat mengapa masyarakat kita seperti itu, Prof. Musni. Tapi kita jeda dulu sejenak, usai jeda dua sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan lagi dua sisi, saya ke Prof. Musni. Prof. Musni, tadi Bu Retno juga menyebutkan kalau sebenarnya korban itu takut untuk speak up. Yang kedua, dari keluarga tidak sedikit yang menganggap kalau udah menjadi korban itu aib. Nah, ini malah justru sudah seperti Bung Reza bilang, sudah jatuh tertimpa tangga untuk membicarakan, untuk menyuarakan apa yang menjadi beban mereka juga sangat sulit ternyata. Masyarakat belum tentu menerima. Ya, pertama kita melihat dari sisi masyarakat. Masyarakat kita itu kan ada yang memang ini hidden culture. Jadi ada budaya mereka itu mau menutupi apa yang mereka alami. Walaupun itu karena malu kan, malu yang seperti itu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Tapi kasus seperti ini sebenarnya nggak boleh kita sembunyikan. Kita harus laporkan kepada aparat, kemudian diselesaikan di lingkungan di mana kita berada. Tapi ini juga masalah. Karena dalam hukum kita itu untuk mengatakan orang itu bersalah harus ada dua bukti kan. Bukti tertulis dan ada yang menyaksikan. Padahal kasus seksual ini tidak pernah orang bisa membuktikannya. Nah, kenapa ini ramai sekali terjadi? Dan ini bukan hanya sekarang. Itu tahun 1999 sampai 2002 itu kan sudah ada hasil penelitian di Jogja itu. Dua lembaga yang melakukan penelitian. Satu lembaga studi cinta dan kemanusiaan bekerja sama dengan satu pusat pendidikan dan humaniora. Mereka melakukan penelitian 16 kampus di Jogja itu, dan akhirnya dengan responden itu 1660 itu ditemukan 97,05% itu rata-rata mereka itu tidak gadis lagi, tidak perawan lagi. Jadi artinya ini kebiasaan melakukan hubungan seksual itu sudah terjadi sebegitu luas di masyarakat kita. Tetapi masyarakat kita ini seolah tidak mau tahu, itu karena mereka merasa tidak terganggu dengan diri mereka itu. Jadi ada permisif, sikap permisif yang terjadi di masyarakat kita itu. Dan ini terus berulang dan terulang. Dan yang memprihatinkan kita, tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini. Membiarkan begitu saja. Nanti sekarang ini kita rame. Sebentar lagi lupa semuanya, data kasus baru lagi. Seharusnya
itu ada pengawasan yang begitu ketat. Misalnya di ruang-ruang di kampus, di sekolah itu ada CCTV dipasang di situ. Hingga tidak ada dosen, tidak ada guru yang mengelak. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau dia mengatakan dia mengelak, tidak melakukan apa-apa, akhirnya korban anak itu sendiri. Kan anak itu tidak bisa membuktikan dua bukti tadi ini. Akhirnya korban. Dia lapor ke aparat, dia akan disalahkan. Lapor ke sekolah, dia akan disalahkan. Nah, ini harus kita lakukan pengawasan yang sangat ketat. Di pesantren harus dilakukan pengawasan. Kemudian di sekolah-sekolah, di kampus. Misalnya di kampus. Kampus itu ada yang namanya PA. Pembimbing akademik. Pembimbing akademik ini hanya kepintaran orang itu, kerajinan. Tapi akhlaknya itu, tingkah lakunya nggak pernah orang mempersoalkan. Nah, ini juga kelemahan yang dialami di berbagai tempat. Nah, begitu juga di masyarakat, membiarkan tidak mau peduli dengan tetangganya, lingkungannya. Ini juga kita harus salahkan pada masyarakat. Itu benar-benar tidak mau peduli atau karena mereka yang merasa ya bukan nggak sampai ke saya urusannya atau urusan personal. Tapi kalau menurut saya itu tidak hanya peduli, mereka tidak peduli. Mereka tidak ada gunanya kalau lapor ke aparat. Tidak ada gunanya kalau lapor ke tokoh masyarakat apa. Kembali lagi dua bukti tadi itu. Tindakan seksual, perbuatan seksual itu tidak pernah akan bisa dibuktikan. Kecuali ada CCTV yang dipasang di mana-mana. Itu pun juga orang bisa mengelak. Ini tidak bisa dibuktikan, mungkin orang lain dan sebagainya. Jadi ini hal yang harus dilakukan. Akhirnya yang menurut saya, yang paling penting kita lakukan di sini adalah pencegahan. Pencegahan itu jauh lebih penting. Tapi seluruh masyarakat itu, semua kita itu harus terlibat bagaimana mengatasi satu persatu. Jangan panas-panas saya ayam. Sekarang ini ramai dibicarakan, setelah itu lupa lagi dan akhirnya datang lagi kasus baru, kemudian ramai lagi kita. Jadi ada solusi jangka panjangnya harus jadi begitu ya. Pikiran itu, jadi tidak cukup dengan undang-undang. Menurut saya undang-undang pornografi itu sudah cukup bagus, banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Tapi kembali lagi manusianya, kita ini jangan sampai seperti orang mengatakan kita ini sudah bobrok moral, nggak memperhatikan lagi moralitas. Padahal moral itu sangat penting, akhlak itu sangat penting. Nah, suatu bangsa yang akan jaya itu manakala mereka mempertahankan moralitas mereka untuk kebaikan mereka bersama. Prof, ini bicara moral, tadi akhlak segala macam. Terus tadi bilang sekolah-sekolah harus dipasangkan CCTV. Mungkin orang-orang nggak berpikiran kalau sekolah, Bunda Neng, dari tempat pelaku atau predator seksual malah bisa berbebas dengan leluasa seperti Bu Retno bilang, banyak blank spotnya di sekolah di situ. Apalagi dong yang harus bisa dipercayakan oleh orang tua? Bagaimana orang tua bisa percaya menitipkan anaknya ke institusi pendidikan? Nah itulah, jadi dalam hal ini tentunya lembaga pendidikan itu sendiri atau masyarakat di mana lembaga pendidikan itu berada. Itu memang tidak bisa kita katakanlah masyarakat tidak mempedulikan. Terutama di sini tentunya pertama pemerintah, ya kan, pemerintah pusat di sini, pemerintah daerah. Nah masyarakat memang di sini masyarakat itu ada kewajiban. Ini ada di dalam pasal 25 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Di masyarakat ada kewajiban. Kewajiban seperti apa? Ya, di sini mungkin kalau boleh saya bacakan. Jadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Nah ini perlindungan anak itu kan diantaranya kejahatan seksual. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mungkin ini Ibu Retno dan Pak Reza yang lebih tahu karena beliau-beliau ini berkecimpung di perlindungan anak. Itu disebutnya tuh kejahatan seksual loh. Bukan kekerasan seksual ada dalam pasal 76 ya, 76D dan E kalau tidak salah di situ. Lainnya kejahatan seksual. Nah di sini orang tua bagaimana? Orang tua mempercayakan kepada lembaga pendidikan, entah formal atau informal. Tentunya hal ini melihat dari orang yang katakanlah lembaga atau pimpinan dari lembaga itu yang dipercaya. Kalau misalkan lembaga itu, pimpinan dari lembaga itu tidak bisa dipercaya, nggak mungkin lah. Nah untuk bisa dipercaya bagaimana? Tentunya tadinya kan juga, wah ini orang bisa dipercaya, menjamin lahir batin katakanlah seperti itu ya kan. Tapi parameter ukurannya apa Bunda? Kan agak bingung juga kita kan. Nah dalam hal ini tentunya disinilah kita tidak bisa juga ya masyarakat ini lagi masyarakat tidak bisa seperti hanya maaf kasus di Bandung seperti itu. Entah benar atau tidak, katanya masyarakat tidak tahu.
Saya juga agak heran kok masyarakat tidak tahu ya. Nah, hal ini saya mengharapkan masyarakat jangan sampai tidak tahu tentang hal itu. Tentunya di sini kalau lembaga, katakan lembaga pendidikan itu yang memang berniatnya itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membina keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia, tentunya tidak bisa lepas juga dari masyarakat. Ibu-ibu pengajian di kampung saja melibatkan masyarakat kok. Apalagi pendidikan untuk anak-anak masa depan bangsa. Tentunya keluarga yang percayakan di sini, tentunya juga bukan keluarga yang percaya begitu saja tanpa penilaian. Nah, penilaian yang diketahui oleh keluarga. Tapi mungkin agak susah juga Bu Retno. Seperti Bu Retno bilang, ada akses yang agak sulit ya untuk kasus di Bandung misalnya. Orang tua atau keluarga sulit untuk mengakses ke anak-anak di pesantren gitu ya. Sehingga itu tidak boleh, itu tidak boleh terjadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan Undang-Undang HAM harus ada akses dari orang tua untuk bertemu langsung dengan anak yang dididik di lembaga pendidikan tersebut. Tidak boleh memutuskan hubungan begitu saja. Tidak boleh. Karena di sini orang tua harus tetap ada hubungan kontak dengan anak kandungnya. Nah, yang dititipkan di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini orang tua bisa menuntut ya Bu Retno kalau ingin meminta akses ke anak-anak mereka di boarding school, misalnya di pesantren yang harusnya memang orang tua jeli ya. Artinya ketika memilih menitipkan anak-anaknya di sebuah sekolah boarding school maupun pondok pesantren yang juga boarding school seperti itu, harusnya kan lihat rekam jejak, datang, lihat aturannya, bagaimana mereka bisa akses anak-anak. Kalau nggak boleh pakai handphone, apakah ada akhir pekan anak-anak boleh menggunakan? Terus kapan mereka bisa datang? Apakah setiap saat? Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kita ya percaya gitu, atau letaknya jauh sehingga karena kesibukan tidak bisa. Nah, ini juga ya artinya harus ada, menurut saya orang tua ini juga harus ketika pengasuhannya dipindahkan ke sebuah lembaga pendidikan, dia tidak lagi mengasuh, maka dia harus meluangkan waktu sebenarnya untuk anak-anak, memastikan anaknya baik-baik saja, kurang apa, butuh apa, atau mungkin anaknya mau cerita selama ini tapi karena nggak boleh pegang handphone nggak bisa menceritakan gitu. Itu sebenarnya penting dan jangan mau sebenarnya memasukkan ketika tadi kesulitan mengakses. Nah, itu harusnya dilaporkan ke misalnya kalau ini kan di bawah Kementerian Agama, ya harusnya ke Kementerian Agama. Jadi orang tua juga harus teredukasi kalau menitipkan anak ke sekolah yang seperti pesantren atau boarding school ini harus tetap minta akses, harus tetap aware gitu ya. Betul. Dan kan kita harus memastikan anak kita baik-baik ya ketika pengasuhnya tidak berada di kita tapi sudah kita pasrahkan. Kan tidak hanya memasrahkan, tapi kita juga harus melakukan pengawasan, memastikan anak kita memang baik-baik saja gitu. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit saja, Ibu Retno. Saya pengalaman pribadi Bu Retno, saya sejak umur 12 tahun sudah merantau di Jogja dulu. Saya tinggal di asrama bukan asrama boarding school begitu, bukan. Artinya di sana tuh di Jogja itu memang ada tempat-tempat untuk anak-anak pelajar begitu. Itu ada peraturan ketat. Kita hanya bisa menerima, asrama itu tidak campur, memang perempuan semua. Kalau saya perempuan semua begitu kan. Kapan kita bisa menerima tamu, dan tentunya di sini ada kontak juga dengan orang tua. Tetap ada. Lalu masyarakat setempat, kebetulan saya tinggal di daerah Kauman di Yogyakarta itu di Jalan Gejen gitu kan. Itu memang lingkungan di belakang asrama saya itu ada musola. Jadi kami lingkungan itu masyarakat itu memang mengawasi kami, menjaga kami begitu. Jadi kepedulian masyarakat memang sangat orang tua, walaupun saya itu jauh, orang tua saya di Banten, saya sekolah di Jogja, tapi komunikasi jalan terus. Jadi antara orang tua saya dengan ibu asrama, katakanlah begitu, itu ada komunikasi. Nah, jadi kami betul-betul dijaga, misalkan untuk jalan-jalan ke Malioboro, itu ditemani oleh ibu asrama begitu, atau oleh putrinya. Nah, seperti itu kami dulu. Jadi alhamdulillah. Jadi benar-benar jangan menyerahkan 100% akses begitu ya ke tempat lembaga pendidikan. Kami juga mengundang pemirsa Anda untuk ikut bergabung berdiskusi dengan kami untuk menyampaikan pendapat dan suara Anda di nomor telepon yang tertera di layar kaca kami. Kita akan lanjutkan dua sisi usai jeda sesaat lagi.
saya lanjutkan kembali dua sisi dan kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bisa ikut bergabung berdiskusi bersama kami. Silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca berikut ini. Kami ingin mendengarkan juga suara dari Anda pemirsa dua sisi. Nah, ini sekarang kita berbicara soal kasus yang terus-menerus terjadi dan juga berbicara soal hukuman ini. Saya mau ke Bunda Neng. Soal hukuman ini kita mendengar untuk kasus yang di Bandung itu sudah masuk vonis maksimal 15 tahun ya, Bu Retno ya, untuk kekerasan perlindungan anak. Ada pemberatan 5 tahun jadi 20 tahun. Tapi kita lihat di kasus-kasus lain banyak juga yang sudah divonis, tapi permasalahannya kenapa seperti tidak memberikan efek jerah kepada pelaku yang lain ataupun pelaku yang baru akan melakukan aksinya. Artinya apakah memang kurang cukup maksimal hukuman yang diberikan untuk pelaku predator seksual ini? Bisa digunakan mic-nya, Bu Neng? Dengan kasus ini sampai saya rasanya terbata-bata saya bicara ini. Tidak ada satupun yang tidak marah terhadap anak-anak kita sebanyak berapa? 12 orang kalau tidak salah. Totalnya hingga saat ini 21 orang akhirnya. Allahu Akbar. Melahirkan 11 anak. Ya. Itu siapa yang tidak marah? Saya mendengar dari berbagai suara dan suara hati saya sendiri. Seharusnya itu hukumannya bukan hukuman 15 tahun ditambah sepertiga menjadi 20 tahun. Minimal hukumannya itu harus minimal. Itu seumur hidup. Atau kalau bisa hukuman mati. Karena apa? Dalam hal ini, apa anak-anak itu tidak dibuat mati masa depannya, harapan hidupnya. Yang mana anak-anak itu, siapa tahu kalau dia tidak mendapatkan pengalaman seperti itu, mungkin dia jadi pemimpin bangsa Indonesia. Nah, hal inilah kita harus memberikan perlindungan terhadap tidak hanya hukuman terhadap si pelaku, tapi juga perlindungan terhadap korban perkosaan itu sendiri, korban kejahatan seksual itu sendiri, dan terhadap akibat dari korban kejahatan seksual itu anak-anak yang dilahirkan. Karena itu menurut saya dalam hal ini adalah tidak cukup dengan hukuman 15 tahun plus 5 tahun sepertiga. Tapi kalau katakanlah kalau penjara minimal harusnya seumur hidup atau hukuman mati. Boleh tidak sih? Marilah kita berpikir ke depan anak-anak kita mau seperti apa. Kita melihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 155. Apa sih tujuannya negara kita ini dibentuk? Di antaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ada Undang-Undang Sisdiknas, untuk apa pendidikan itu? Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan anak didik itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia. Kalau gurunya seperti itu, mau seperti apa nanti? Karena itu kita tidak hanya melihat hukuman untuk si gurunya, berikan perlindungan juga terhadap korban kejahatan seksual dan akibat yang saya sebelin nama di sini, korban kejahatan seksual langsung, kemudian bayi-bayi yang dilahirkan, korban kejahatan seksual yang tidak langsung. Saya menggunakan istilah dari apa namanya, undang-undang terorisme di sini. Nah, perlu restitusi. Kalau restitusi tidak cukup, makanya saya dulu kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya mendengar dari ibu siapa dari LPSK itu hanya dituntut 300, tuntutan restitusinya per orang 350 juta. Kurang itu. Ini nggak cukup itu untuk kehidupan anak dan anak yang dilahirkan. Belum orang tuanya. Orang tuanya apa tidak jadi korban? Artinya tetap psikis dan sebagainya. Hukuman yang maksimal. Kita juga dan mungkin yang ingin saya tekankan di sini, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, saya berkali-kali dimanapun saya mengatakan, orang korban kejahatan seksual itu bukan aib. Kita harus membuat mereka tuh bicara. Saya selalu dimanapun saya, korban perkosaan tuh jangan malu untuk mengadu mengenai katakanlah alat bukti. Memang betul dalam pasal 183 atau 184 dari KUHP itu memang minimal 2 alat bukti. Nah, kalau melihat dari ada pada masa Rasulullah dulu, ada seorang perempuan yang diperkosa. Memang tidak ada bukti, waktu itu hanya dirinya. Tapi dibuktikan dengan pengakuan si orang diperkosa itu, dan memang ada pengakuan juga dari si pelakunya tersebut. Itu sudah 2 alat bukti. Sudah cukup. Nah, hal itu tentunya harus dijadikan juga, ini kesemangat kita untuk supaya kejahatan seksual di Indonesia ini dihapus. Tidak ada lagi. Kita lindungi anak-anak kita untuk masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mungkin nggak tuh kalau dihapus sama sekali di atas
muka bumi di tanah air ini kekerasan atau kejahatan seksual? Sebenarnya kalau kita menggunakan prinsip paling tidak di dunia pendidikan ya, kita harusnya menggunakan prinsip pencegahan. Saya sepakat tadi dengan Prof bahwa pencegahan sekarang yang dikuatkan. Nah, pencegahan itu sebenarnya ya harus berlapis, apalagi kalau di sekolah-sekolah boarding school ya. Nah, sekarang misalnya pelaku ditindak, oke, dihukum berat gitu. Lalu korban dapat apa? Kan korban ini juga harus kita pikirkan. Jadi perspektif korban tadi seperti restitusi, anak-anak yang dilahirkan bagaimana, ini harusnya negara hadir dan bantuan-bantuan negara seperti misalnya PKH, KIH, terus KIP harusnya dapat. Tapi justru kan ini kami juga baru dapat laporan masyarakat ya, kalau 3 korban itu kan dikeluarkan dari sekolah setelah sekolah itu tahu anak ini lulusan sana dan punya anak. Nah ini kan nggak boleh, harusnya Kementerian Agama yang memang membawa sekolah ini tadi harusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan anak-anak ini. Jadi ini korban jangan dikorbankan lagi seperti Mas Esa tadi bilang, dan harusnya kita memikirkan korban ini dapat apa dalam situasi yang begini. Padahal mereka lah yang paling menderita bahkan bisa seumur hidup gitu. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke Bung Reza, saya ingin mendengarkan suara penelpon yang sudah tergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Darussalam dari Bandung ya. Pak Darussalam, silakan, apa yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan masalah... Suara televisinya bisa dikecilkan dulu Pak Darussalam ya. Yang sedang ramai di kota Bandung, Bu. Kiranya untuk bijak juga daripada media dalam memberikan kata-kata bahwa itu bukan pesantren, Bu. Oke. Yang kami asli dari pesantren itu merasa agak kecil hati dengan kasus kejadian sekarang ini. Nah kalau di pesantren, Bu, 8 tahun saya mondok pesantren di Aceh Utara, antara pesantren laki-laki dan pesantren perempuan itu pisah, Bu. Nah, berita yang ada di media sosial maupun yang ada di media televisi seakan-akan menyudutkan pesantren. Ya. Bahkan kita selalu memantau, selalu melihat, selalu memperhatikan. Yang selalu dipermasalahkan itu kasus ataupun pelaku adalah orang pesantren. Baik. Poinnya sudah ditangkap. Jadi keberatan dengan istilah. Saya mohon dengan segala sangat, kiranya kita bisa memperbaiki kata-kata, tolong jangan agak mengkerdilkan pesantren, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darussalam. Ini juga kasus ini bukanlah pesantren yang ada izin dari pemerintah ataupun asli pesantren. Oke, baik ya. Saya 8 tahun di pesantren, itu tidak pernah kita bertemu dengan yang namanya perempuan, Bu. Oke, baik Pak Darussalam, poinnya sudah kami tangkap. Jadi ini pesantren tidak berizin ya, jadi tidak menyinggung pesantren. Baik, terima kasih Pak Darussalam. Ya, kita dari awal pembahasan Pak Darussalam menyebutkan media-media. Dari awal kita tidak menyebutkan bahwa ini pesantren, kita lebih menyoroti mengenai banyaknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Mungkin itu Pak Darussalam harus tangkap juga konteksnya. Tapi tidak masalah, mungkin ini bentuk sebagai suara dari masyarakat ya. Menyebutkan, apalagi tadi pesantren tidak berizin katanya. Untuk kasus ini kita tidak bisa komentar banyak karena itu untuk kasus yang spesifik di Bandung. Nah, ya, saya pikir saya setuju yang disampaikan bahwa ini kalau kasus seksual itu terjadi di mana aja. Dan sebenarnya satu hal yang kita patut apresiasi pada dunia pesantren itu, rata-rata itu tidak digabung antara laki-laki dan perempuan. Misalnya pesantren Gontor itu jelas betul itu dipisahkan laki-laki, perempuan. Dan itu diinisiasi oleh ulama kita. Ambil contoh juga di dunia perguruan tinggi. Itu Profesor Ibrahim Hussein, dia mendirikan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu laki-laki semuanya. Tetapi kemudian beliau mendirikan juga khusus untuk perempuan, Institut Ilmu Al-Quran. Perempuan semua. Dan itu tidak pernah kita mendengar ada kasus seksual di situ. Jadi yang kita prihatinkan ini di dunia perguruan tinggi atau di mana-mana itu minimnya asrama.
akhirnya anak-anak kita dari berbagai daerah perempuan lagi datang di kota besar, tinggal di kos-kos itu. Kalau kasus yang Ibu alami itu mungkin barangkali 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini bebas sekarang, Bu. Hampir 60 Iya, tahun lalu. jadi artinya sudah lama sekali. Kalau sekarang ini perempuan tinggal di kos-kos di situ. Kemudian dengan bebas ada laki-laki masuk di situ. Tidak ada pengawasan. Bahkan Maka masukkan itu menerima terjadilah kos yang campur lagi. iya, ya. campur baur itu. Jadi kita prihatin. Kasus yang kita alami misalnya di Malaysia saya tahu itu banyak sekali. Kampus harus ada asramanya. Dan di situ perempuan tinggal di situ. Tidak boleh ada laki-laki jam-jam tertentu. Jam 10 tidak boleh, lewat di situ aja nggak boleh, Pak. Jadi akhirnya aman perempuan itu sekolah. Dari desa perempuan datang ke Kuala Lumpur, dia sekolah di situ Tapi, dengan aman. Prof, harus Kita digaris- di sini nggak ada seperti Sebentar, itu. Prof, tapi harus digarisbawahi karena pelaku mungkin bukan dari orang luar, tapi tenaga pendidik di dalam institusi itu Nah, sendiri. Kalau kita itu lihat pun kasus ada yang pengawasan. Di tiap kampus itu ada asrama. Itu profesor yang jaga anak-anak di situ, Pak. Jadi nggak akan terjadi. Di sinilah kelemahan kita. Pengawasan itu sangat kurang, pencegahan juga tidak ada. Akhirnya kebobrokan moral itu terjadi di mana-mana. Ini kan kayak puncak gunung es. Iya, Itu baru yang terungkap sedikit itu, Pak. Sebenarnya ramai sekali terjadi di mana-mana. Dan yang salah kita mau salahkan sistem juga yang kita bangun ini salah, Pak. Kita mendirikan perguruan tinggi, kita mendirikan sekolah, tapi nggak ada pemisahan perempuan, laki-laki dan gabung aja semua di situ. Akhirnya apa? Namanya juga anak-anak muda itu. Maka ada orang tua mengatakan jangan main api. Ya. Nah sekarang ini kita membiarkan terjadi main api di kalangan orang muda, maka itulah yang kita bicarakan sekarang Oke. ini. Tapi Prof mungkin nggak bisa dilupakan juga bahwa pelaku ini adalah banyak guru, banyak Betul, Pak. pendidik, oknum guru dan itu pun pendidik. harus Ini banyak bagaimana ini pengawasan, caranya? Pak. Di sini kelemahan pengawasan. Pengawasan itu, Pak. seperti apa kalau untuk mengawasi para tenaga pendidik? Nanti kita lanjutkan, Prof. Nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi sebelum menjawab pertanyaan tadi. Ada penelpon yang juga bergabung malam hari ini bersama kita. Silakan Pak Makmur. Pak Makmur dari Papua ya. Selamat malam, Pak Makmur. Ya, selamat malam Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Makmur. Iya. Kalau kita nonton di televisi ini terlalu banyak pelaku-pelaku yang atas apa yang jadi kalau bisa kami usulkan Bu dari hati nurani, kalau bisa ini pelaku-pelakunya langsung dihukum mati aja Bu, disidangkan, jangan ditunggu-tunggu sampai 1 tahun 2 tahun, tunggu 1 bulan langsung hukum mati langsung. Baik, terima kasih Nah, Pak Makmur. daripada kita bikin dia dari penjara, uang negara juga habis. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Pesannya sudah kami tangkap. Jadi langsung dihukum mati saja, jangan lagi di penjara buang-buang uang negara. Bung Reza mungkin bisa menanggapi terkait dengan hukuman yang pantas. Jadi kalau Pak Makmur bilang, nggak usah nunggu setahun 2 tahun, sebulan dihukum langsung hukum mati deh. Bisa nggak seperti itu? Atau kita juga punya hukuman tindakan kimia ya? Ya, kebiri menuruti kimia. isi hati, saya sepakat betul. Mengikuti isi bahwa, hati, saya ya, rasa kita berlima di sini semua sepakat sepakat bahwa hukuman mati itu. Predator Kalau seksual ini mengikuti isi sudah hati sepatutnya ya. dijatuhi hukuman mati. Ah. Tapi per hari ini tidak ada pilihan itu. Ya. Pilihan yang tersedia adalah 15 tahun, mungkin tambah 5 tahun, plus tindakan kebiri. Nah, saya ingin memberikan sorotan sedikit tentang tindakan kebiri. Tindakan kebiri kimia ini ya. Masyarakat termasuk ormas, banyak ormas yang mengatakan pelaku harus dijatuhi hukuman kebiri. Dengan semangat berapi-api bahwa kebiri dianggap sebagai sebuah bentuk penyiksaan, bentuk perlipat gandaan penderitaan pelaku. Salah kaprah. Salah kaprahnya Salah gimana, kaprah. Bung Reza? Mari kita buka PP 70 tahun 2020. Oke. Kalau kita baca di situ, kata yang mendahului kebiri bukanlah hukuman, bukan pemberatan sanksi, bukan kalimat-kalimat yang menyeramkan. Tapi sebelum kata kebiri, kata yang dipakai adalah tindakan kebiri. Kemudian kita baca definisinya. Ringkas kata, ringkas cerita. Kalau kita pahami definisi dari tindakan kebiri yang ada dalam PP 70 tahun 2020, ini sekali lagi bukan ditujukan untuk menyiksa si pelaku, tapi justru untuk menyembuhkan si pelaku. Menyembuhkan. Dengan kata lain,
spirit kebiri kimiawi yang ada di negara kita adalah spirit yang manusiawi. Bagaimana sang predator ini betapapun sudah melakukan kejahatan sedemikian keji, tapi tetap menerima porsi hati dari negara. Jadi tidak hanya dihukum berupa penjara dan denda. Masih ada tempat untuk direhabilitasi. Tapi direhabilitasi. Gitu. Nah sekarang kembali ke masyarakat. Apakah rumusan undang-undang yang memberikan hati kepada predator itu sesuai tidak dengan suasana batiniah kita? Jangan-jangan undang-undang itu, PP itu hidup sendirian yang terlepas dari suasana batin masyarakat. Kalau dirasakan terpisah, ya sudah. Berarti kita perlu mengirim pesan tegas, lugas kepada pemerintahan dan DPR, lakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 plus turunan-turunannya, agar kebiri di Indonesia tidak dijadikan sebagai bentuk penyembuhan. Tapi bentuk untuk perlipat gandaan penderitaan. Tapi untuk penyembuhan saja dokter atau tenaga medis nggak mau melakukan sekarang. Saya membayangkan kalau seluruh pemangku kepentingan duduk bersama membaca kembali PP itu secara lebih cermat, maka mudah-mudahan kita sepakat. Sekarang kita tidak memposisikan kebiri kimia sebagai bentuk penyiksaan, sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk pemberatan, bukan, tapi sebagai cara yang katakanlah manusiawi, cara yang konstruktif, cara rehabilitatif, agar suatu saat si predator ini kembali ke tengah masyarakat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apakah masyarakat menerima atau tidak? Kembali ke kita semua. Pertanyaannya mau nggak nih Bu Retno misalnya seperti itu analoginya, menerima kembali predator yang sudah direhabilitasi, let's say lah seperti itu. Nggak mungkin masyarakat nerima ya? Iya pasti ya, kalau apalagi untuk kasus Bandung nih pasti nggak mungkin nerima. Tetapi memang betul yang dikatakan Mas Reza, karena kalimat itu emang ada di dalam pasal 1 butir kedua, itu tindakan, disebutnya bukan hukuman kebiri tapi tindakan kebiri. Nah ini yang kemudian memang masyarakat menganggapkan gitu kan, kalau kebiri kimia kan gini ya, itu kan hormon ya sebenarnya yang kalau saya membaca ya. Nah itu ketika disuntikan kan mirip prinsipnya kayak alat suntik KB itu loh. Jadi kalau berhenti kan kembali subur ya. Sama sebenarnya ini. Jadi kalau problemnya adalah bukan pada hormon, libidonya itu bukan dikarenakan hormon, itu disuntikan ini. Sementara penyuntikan itu mau mahal. 1 kali 3 juta. Kalau misalnya dibikin suntikannya per 3 bulan, berarti dalam 1 tahun kalau dia kena 2 tahun, berarti kan berapa? 8 kali suntik. 8 kali 3 juta gitu ya. Nah itu kalau dia tuh karena libidonya akibat hormon, kalau enggak karena masalah-masalah psikologinya, kan berarti juga ada rehabilitasi ya. Memang di PP ini juga menyebut gitu, termasuk pemasangan chip atau gelang ya, di mana predator ini kemudian dipasangkan. Tetapi itu tadi ya, kalau saya sih lebih setuju hukuman ini ya seumur hidup gitu. Kayak hukuman mati kan nggak ada, tapi kalau seumur hidup memang tidak ada pilihannya juga. Tapi menurut saya dengan kejahatan sedemikian rupa, mestinya ya hakim bisa sih atas nama keadilan menetapkan hukuman itu, sebenarnya bisa, nih tergantung hakimnya menurut saya. Ya kita dorong sama-sama untuk seberat-beratnya itu, dalam arti ya kalau hukuman mati memang pro kontra ya. Nah untuk negara Eropa saja menganggap itu pelanggaran HAM, tetapi tadi untuk hukuman seumur hidup rasanya bisa, dia jangan keluar lagi deh dari penjara. Ini juga sudah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku. Oh jelas, sangat. Jadi harusnya tidak ada. Ini melanggar hak anak-anak dan membuat anak-anak ini hidup sepanjang hidupnya menderita. Ya, oke. Bu Neng, kalau dari Bu Neng sendiri bagaimana untuk hukuman bagi para pelaku predator seksual? Tentunya kita sepakat ya, minimal hukuman seumur hidup. Tetapi hukuman yang lain yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita kemukakan adalah hukuman untuk perlindungan terhadap korban. Korban, baik korban, katakanlah korban kejahatan seksual secara langsung, yaitu anak-anak yang jadi korban, dan juga korban dari akibat kejahatan seksual tersebut, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari kejahatan seksual. Nah hal ini tentunya itu juga merupakan hukuman berupa restitusi. Nah dalam hal ini tentunya saya kalau melihat dari tadi berbincang-bincang dengan Ibu Retno, sebetulnya di dalam hukum Islam itu mengenal tentang adanya ganti kerugian untuk korban perkosaan. Nah Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali itu memberikan ketentuan ganti kerugian itu sebesar mahar misil. Kalau di Indonesia kan biasanya akad nikah itu untuk orang Islam kan seperangkat alat sholat, kemudian katakanlah Al-Quran, yang mungkin harganya macam-macam kan begitu ya kan. Nah akhirnya saya mencari tahu berapa Rasulullah SAW memberikan mahar kepada istrinya.
Kata menurut Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bahwa Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya itu 500 dirham dan juga memberikan mahar kepada Ummu Habibah, istri Rasulullah, sebanyak 4.000 dinar ditambah 4.000 dirham. 4.000 dinar itu berapa jumlahnya? 1 dinar 2,25 gram emas murni. Berarti 4.000 dinar berarti itu 17 kilogram emas murni. Kalau dihitung sekarang 1 gram emas murni 1 juta, berarti itu 17 miliar. Itu dalam pemikiran saya itu maksimal. Nah minimalnya 500 dirham. Nah dalam hal ini kalau dihitung 1 dirham itu 1,975 gram emas murni. Nah hal ini menurut saya tidak hanya untuk korban perkosaan, tapi anak-anak yang dilahirkan dari korban perkosaan tersebut atau korban. Kemudian ini ada fatwa MUI tentang hal ini, fatwa nomor 11 tahun 2012 tentang anak hasil zina. Ini tidak hanya untuk anak hasil zina, tapi juga anak hasil perkosaan atau anak hasil kejahatan seksual. Itu wajib dilindungi. Kenapa? Bagaimana caranya? Dia memberikan beban, kewajiban kepada si pelaku, kepada si ayah tersebut. Baik, saya tangkap poinnya Bu Neng, yang penting jadi, juga. Jadi hukuman tidak hanya berupa kepada si pelaku tapi yang juga dipenjara, tetapi juga hukuman untuk perlindungan kepada korban. Pertanggungjawaban untuk si korban dan juga anak hasil dari kejahatan korban itu ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof, sudah habis. Tapi yang terpenting dari diskusi kita malam hari ini adalah bagaimana mengupayakan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi muda kita dan juga memberikan ruang pendidikan yang aman dan nyaman dan juga terlindung dari para oknum predator seksual, entah itu dia oknum guru atau siapapun itu. Baik, saya harus akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Bung Reza, terima kasih Bu Neng, terima kasih Bu Retno, Prof Musli, terima kasih. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.